Saya ajak kita membuka Alkitab dari 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita skip pasal yang ke-10 dengan nanti alasan saya jelaskan sedikit. Kita langsung lompat ke dalam pasal yang ke-11, yaitu bicara tentang Daud dan Batsheba. Saya rasa semua lagu-lagu panggilan ibadah juga hari ini mengingatkan kita, pembacaan Alkitab juga mengingatkan kita tentang pencobaan yang boleh dialami anak-anak Tuhan. Mari kita membaca seluruh pasal ini, pasal 11 agak banyak ya. Saya rasa kita perlu membaca bagian-bagian ini sehingga kita boleh, meskipun banyak dari antara kita sudah mengetahui, tapi kita perlu merefresh ulang akan apa yang terjadi secara keseluruhan. Meskipun saya tidak akan bahas keseluruhan ayatnya pada hari ini. 2 Samuel pasal yang ke-11, kita akan baca bergantian, ya, kita akan baca sedikit cepat akan ayat-ayat ini. Saya akan mulai ayat 1, sudah ayat yang kedua bergantian sampai ayat yang ke-27. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, serta Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria dan barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ketika orang-orang kota itu keluar dan menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dan dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Yang memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu dengan demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau juga berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati.
Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini dan orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami datang dengan gentar kepada firman-Mu, membaca akan kisah tragis, kisah yang mengerikan, kisah yang penuh dengan tipu daya dan kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Kisah di mana manusia, bahkan orang yang adalah dekat dengan hati-Mu sendiri, melakukan dosa yang begitu besar. Tuhan, pimpin kami, beri hati kami yang sungguh-sungguh terbuka kepada firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, roh kebenaran itu kiranya menuntun mulut hamba-Mu, menuntun hati setiap kami, sehingga kami boleh menangkap, mengerti, dan berespon dengan tepat di tengah segala pergumulan dan juga kejatuhan daripada hamba-Mu Daud. Tuhan, berkati kami dan pimpin setiap kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menuntun kami di dalam jalan yang berliku-liku di dalam dunia ini. Jalan yang penuh dengan jerat. Biarlah Roh-Mu dan firman-Mu memimpin kami untuk boleh selamat tiba di tempat tujuan. Berkati dan pimpin setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya skip pasal yang ke-10 ya. Yang terakhir saya khotbah dari 2 Samuel pasal yang ke-9, kalau saudara masih ingat. Dan saya skip pasal yang ke-10 bukan karena tidak penting, tetapi sebenarnya karena pasal 10 itu bisa dilihat sebagai satu kesatuan dengan pasal 9. Jadi banyak beritanya yang juga penting, tetapi sebenarnya sudah diberitakan di dalam pasal 9 dan di dalam pasal-pasal sebelumnya. Ya, jadi saya bergumul waktu mempersiapkan, sudah setengah jalan sebenarnya, pikir tapi kayaknya ini sudah sesuatu pesan, message yang sudah diberitakan sebelumnya, begitu ya. Jadi saya merasa saya lebih baik skip, karena kalau saudara melihat di dalam pasal yang ke-9 itu Daud menyatakan hesed kepada Mephiboset, saudara masih ingat ya, cerita bagaimana Daud menyatakan belas kasihannya berdasarkan perjanjian yang dia sudah buat dengan Yonatan, ayah daripada Mephiboset, dan dia menyatakan hesed, kasih setianya, kebaikannya kepada Mephiboset. Dan di dalam pasal ke-10 juga Daud menyatakan kebaikannya, sebenarnya dimulai dengan kalimat itu juga, dia menyatakan hesed dengan kepada Raja Bani Amon. Ya, tetapi memang bedanya yang kepada Mephiboset diterima dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan terima kasih yang besar, tetapi kepada Bani Amon itu ditolak dan sehingga mendapat akibat yang besar, yang kehancuran bagi Bani Amon itu sendiri. Tapi itu sebenarnya menjadi background. Fokusnya adalah bagaimana Daud sudah menyatakan kebaikan, Daud menyatakan hesed kepada orang yang di dalam Israel maupun di luar Israel. Itu menjadi panggilan juga tentu bagi saudara dan saya, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ayat pasal 9 dan pasal 10 itu menjadi background sebenarnya dan dikontraskan dengan apa yang dilakukan Daud di dalam pasal yang ke-11 ini.
Jadi itu saya menjadikan satu, pasal 9, pasal 10 itu menjadi background. Bagaimana Daud menyatakan kebaikan dan persahabatan bagi orang yang di dalam maupun dalam orang yang di luar. Tetapi dalam pasal ke-11 ini menjadi 9-10 menjadi background, latar belakang daripada apa yang dikerjakan Daud di dalam pasal 11. Kalau pasal 9-10 Daud menyatakan kebaikan dan persahabatan bagi banyak orang. Pasal 11 Daud menyatakan kejahatan dan permusuhan bagi orang Israel sendiri. Pasal 9, pasal 10 Daud dikontrol segala tindakannya, dikontrol dengan covenant, dengan perjanjian, sehingga dia menyatakan belas kasihan kepada orang di dalam maupun di luar. Tetapi pasal ke-11 segala tindakan Daud itu dikontrol oleh nafsunya, oleh lust, sehingga dia mengakibatkan kontras yang begitu dahsyat. Pasal 9, pasal 10 Daud di situ melakukan segala sesuatu untuk memelihara hidup. Bahkan hidup seorang Mephiboset yang dia sendiri mengatakan, bagaimana engkau boleh berbelas kasihan kepada anjing mati seperti aku ini. Daud memelihara hidup daripada Mephiboset. Tetapi pasal 11, apa yang dilakukan Daud di sini menghancurkan dan membunuh hidup daripada Uria dan seluruh keluarganya dan sebenarnya bagi dirinya sendiri. Sudah kita melihat dari sini kita mulai bertanya, Daud itu yang mana? Which one is Daud? Dua hal yang kontras, yang kontradiksi apa yang dia lakukan. Di satu sisi dia menyatakan kebaikan, persahabatan, sisi lain dia melakukan kejahatan dan permusuhan. Sisi lain, di satu sisi dia dikontrol dengan covenant dan kasih setia. Dia di sisi yang lain dikontrol dengan nafsunya yang jahat. Satu sisi dia memelihara hidup, seluruh tindakannya memelihara dan membangun hidup. Sisi lain dia menghancurkan dan membunuh akan kehidupan. Which one is David? Ya, Daud itu yang mana? Maka jawabannya adalah dua-duanya. Daud itu dua-duanya. Kalau kita melihat Alkitab, itulah Daud. Dalam pasal 9, Daud melakukan segala kebaikan itu. Tapi dalam pasal 11, Daud melakukan segala kejahatan dan dosa itu. Ini menjadi tentu pelajaran penting bagi kita sekalian, ya, bahwa kita semua itu boleh dikatakan seorang pengkhotbah mengatakan kita itu mixed bag, ya. Kita semua ada bagian-bagian hidup kita yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, tetapi bagaimana juga ada hal-hal yang kalau kita jujur, baik kita, baik pemimpin itu ada dosa-dosa, ada hal-hal yang mengerikan, ada hal-hal yang gelap di dalam hidup banyak anak-anak manusia sebenarnya, atau boleh dikatakan hampir semua anak-anak Tuhan. Ini kita perlu belajar mengerti tentang bagian ini. Sekali lagi saya pikir banyak dan merenungkan, khususnya di dalam konteks apa yang terjadi dengan Ravi Zacharias. Ya. Kita perlu memikirkan bagaimana kita melihat pemimpin-pemimpin kita dan bagaimana kita juga boleh berespons dengan benar, melihat juga diri kita masing-masing. Dan juga bagaimana kita boleh berespons dengan benar di dalam keadaan seperti ini. Apa yang terjadi dengan Ravi Zacharias membuat saya banyak pikir, banyak merenung, banyak berdoa, dan juga membaca segala dampaknya, ya, segala dinamika yang terjadi di dalamnya, segala intrik-intrik yang terjadi di dalamnya dan sebagainya. Ya, dan bagaimana seorang hamba Tuhan yang begitu besar, seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai begitu besar sebenarnya, dia mungkin boleh dikatakan the greatest apologetics, ya, apologet pada zaman ini, pada zaman modern ini. Dia bisa masuk ke dalam universitas-universitas yang banyak hamba-hamba Tuhan tidak bisa masuk. Dan dia masuk dan dia memberitakan hal yang benar, yang memberitakan, memenangkan banyak jiwa, sehingga RZIM itu, Ravi Zacharias International Ministry, menjadi besar dan ada di cabang di mana-mana. Termasuk beberapa dari jemaat kita juga sempat ikut di dalam course yang dilakukan oleh RZIM. Tentu saudara juga banyak yang shock, ya, dan terpukul dan juga bergumul tentang hal itu.
Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan, apa yang terjadi di dalam pasal ke-11 ini, sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu juga memang hamba-hamba Tuhan yang besar, bahkan tentu Daud jauh tidak bisa dibandingkan dengan Rafi Zakarias. Daud jauh lebih besar, ya. Daud, Tuhan sendiri yang mengatakan, this is a man after my own heart. Seorang yang Tuhan pilih sebagai raja. Tuhan yang mengatakan, inilah hambaku yang dekat dengan hatiku. Tetapi seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan begitu besar dan raja terbesar sampai sekarang pun juga terus diagungkan oleh orang Israel. Raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Tetapi bisa melakukan dosa yang sedemikian dahsyat, yang mengerikan sekali dalam bagian ini. Ini kita boleh belajar, banyak hal yang kita boleh belajar, prinsip-prinsip yang penting yang kita boleh mengerti di sini, dan juga bagaimana kita berespons dengan benar ya di dalam keadaan terhadap hal ini. Maka saudara sekalian, saya ajak kita akan melihat hari ini secara keseluruhan akan peristiwa ini, karena itu tadi saya ajak kita membaca seluruh pasal ini. Ya, tentu berlanjut nanti pasal 12 akan ada teguran dari Nabi Nathan kepada Daud. Ya. Tapi hari ini saya akan melihat sedikit secara keseluruhan, secara garis besar, lalu kemudian kita akan fokus secara khusus pagi ini, fokus kepada ayat 1 sampai ayat 5 saja. Ya, dan kita akan eksplor dengan lebih detail. Beberapa hal yang penting ketika kita melihat secara keseluruhan daripada pasal 11 ini, beberapa hal yang penting yang kita perlu lihat, dan bagaimana penulis itu menuliskan juga kisah ini dengan menarik sekaligus tragis dan sekaligus mau menyatakan apa yang benar ya kepada kita para pembaca sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, hal yang menarik di sini ini adalah kita perlu membandingkan ya, membandingkan sekali lagi pasal yang sebelumnya, pasal 10, pasal 9 dengan pasal yang ke-11 ini. Tetapi kalau sudah membaca pasal 10 khususnya yang kita tidak bahas, maka pasal 10 itu ditulis dengan tempo yang jauh lebih lambat. Nih, kalau sudah menyelidiki secara sastra itu maka sudah akan menangkap. Sudah nanti pulang bisa membaca dulu pasal 10 dan kemudian melanjutkan pasal 11 dan sudah merasakan ada perbedaan yang penting di situ. Pasal 10 ditulis dengan tempo yang jauh lebih cepat. Pasal 10 cepat perang sehingga apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di situ, apa yang terjadi di sana, hanya dengan cepat sekali menggambarkannya. Tapi pasal yang ke-11 itu ditulis dengan tempo yang jauh lebih lambat. Ayat kedua sudah langsung mulai dengan lambat sekali. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di sotoh istana. Lambat, ya, langsung tenang, lambat sekali. Ya, dan seluruh bagian-bagiannya ada hal-hal yang diceritakan dengan lambat. Karena apa? Karena boleh kita lihat bahwa pasal 10 itu berbicara tentang perang, jadi hanya fokus kepada apa yang terjadi yang penting. Tapi pasal ke-11 ini yang kita baca adalah berbicara tentang exploration of human character. Adalah satu penjelasan, satu penggambaran tentang karakter manusia, tentang jiwa manusia, tentang pergumulan dari jiwa manusia. Maka itu akan dibahas dengan detail. Pergumulan itu dengan lambat penulis mau menyatakan kepada kita. Dan selalu menarik ya, berbicara tentang human character, tentu berbicara tentang saudara dan saya, tentang apa yang menjadi pergumulan hati kita, pikiran kita, itu menjadi sesuatu yang menarik sekali. Yang kedua, kita lihat juga banyak hal yang tidak dijelaskan oleh penulis sebenarnya di dalam pasal yang ke-11 ini. Banyak hal yang tidak dijelaskan. Ya, misalnya salah satunya adalah apakah sebenarnya Batsheba itu sedang menggoda Daud? Ya, ada penulis-penulis yang mengatakan ini Batsheba sengaja nih. Memang mungkin ada poinnya, tetapi Alkitab tidak menjelaskan sebenarnya. Sudah melihat di situ Batsheba sore-sore itu, kemungkinan besar sore itu dia, sore-sore hari dia sedang mandi. Apakah dia tidak tahu kalau dia mandi istana sotoh di situ bisa melihat dia? Pasti dia tahu. Pasti dia tahu dong. Dia kalau sudah mandi sudah bisa lihat dia bisa lihat kamu kan. Lihat kamu. Saudara pasti tahu, Batsheba tahu dia mandi sore-sore itu, dia tahu. Tapi apakah dia sedang menggoda Daud? Kita tidak tahu.
Ya, dan Alkitab menyatakan dia sangat elok. The woman was very beautiful. Wah, itu langsung ada perempuan sedang mandi yang cantik. Ya, Alkitab sendiri bilang she is very beautiful. Ya, maka itu menarik sekali, menarik dan bahaya sekali. Tidak dijelaskan juga apa yang mengapa kemudian pertanyaannya adalah memang mengapa kemudian Batsheba ketika dipanggil oleh Daud dia langsung datang dan langsung mau tidur dengan Daud. Ya, dijelaskan dengan cepat sekali. Nanti kita akan baca dengan detail di situ. Jadi tidak dijelaskan apa yang ada dalam pikiran Batsheba sebenarnya ketika dia melakukan itu semua. Juga tidak dijelaskan apa yang dipikirkan Uria terhadap Daud ketika Daud menyuruh dia pulang dan disuruh dia pulang dan kemudian disuruh secara implisit sebenarnya, dan Uria juga jelas tahu supaya dia pulang dan dikasih hadiah lagi, suruh pulang, istirahat dan tidurlah dengan istrimu supaya dia menutupi akan dosanya. Tidak dikasih tahu Uria pikir apa terhadap Daud. Ya, ada perkataan Uria yang sangat penting di sini, kita mungkin tidak bahas hari ini, ya. Tetapi tidak dijelaskan dengan detail Uria pikir apa-apa, apalagi kemudian Daud membuat dia mabuk, ya. Tetapi dia pun tidak pulang dan tidak tahu juga sesungguhnya kenapa Uria sesungguhnya dalam pikiran dia kenapa dia tidak menuruti perkataan Daud itu untuk dia pulang. Meskipun ada penjelasan sedikit, tetapi tidak dikasih tahu jiwa dan pergumulan daripada Uria sebenarnya. Ya. Tidak dijelaskan juga apa yang dipikirkan Yoab. Tadi kita baca Yoab itu panglima yang sedang berperang memimpin Israel berperang dengan Amon, ya, dan sebagainya, musuhnya di situ. Tidak dikasih tahu apa yang dipikirkan Yoab ketika dia menerima surat dari Daud yang dibawa oleh Uria. Dan isi intinya adalah bunuhlah Uria. Lakukan segala sesuatu cara bunuhlah dia, orang ini. Tidak dikasih tahu pikiran Yoab apa. Ya. Semua itu dengan satu tujuan, ada hal-hal yang tidak dikatakan dengan satu tujuan, dengan satu fokus adalah seluruh bagian ini memfokuskan kepada apa yang dilakukan oleh Daud. Jadi penulis mau fokus kepada apa yang dikerjakan dan kejahatan dan dosa daripada Daud. Karena kalau kau sudah membaca seluruh cerita pasal 11 tadi, tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Allah seluruhnya dalam segala tindakan, rencana, strategi daripada Daud. Tidak ada kata Tuhan di situ sampai ayat yang terakhir, kalimat terakhir dari pasal 11 ini mengatakan, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Wah, ini penghakiman yang mengerikan sekali. Bagian ini juga bagian secara besar sekali lagi adalah sesuatu yang penuh dengan ironi. Ya, ironi. Saudara melihat di situ ada Batsheba yang mentaati yang disebut sebagai ceremonial law dengan sungguh-sungguh. Ayat yang keempat di situ katakan, ya, dia perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya dari period yang dia alami, dia baru saja membersihkan diri. Itu sesuatu dari kenajisannya itu adalah ceremonial law. Ya, setelah perempuan mendapatkan periodnya, maka dia harus membersihkan dirinya sehingga dia menjadi tahir kembali. Itu adalah ceremonial law yang dilakukan. Tetapi ceremonial law yang dilakukan, ditaati dengan sungguh-sungguh itu langsung diikuti dengan pelanggaran akan moral law, hukum moral. Yang dengan jelas Tuhan mengatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini semua dosa-dosa yang dahsyat dilakukan oleh Daud. Daud digambarkan sebagai seorang Farisi di sini, ya, yang memperhatikan hal-hal yang luar. Ceremonial law itu bersifat banyak seremoni-seremoni yang bersifat luar. Tetapi intinya, moral law itulah inti daripada apa yang Tuhan kehendaki. Itu dilanggar oleh Daud seluruhnya. Itu menjadi ironis.
Daud seolah-olah digambarkan di sini seolah-olah peduli dengan keadaan Israel di medan peperangan. Di dalam ayat yang ke-7 ketika Uria datang dan masuk, dia bertanya tentang keadaan Yoab dan keadaan tentara dan keadaan perang, bagaimana keadaan di sana. Dia seolah-olah peduli dengan keadaan orang Israel di medan peperangan, sementara dia sesungguhnya sedang saat itu juga sedang merencanakan sesuatu yang jahat bagi Uria dan bagi keluarganya, sedang memerangi Uria dan keluarganya. Saudara sekalian, pesan Yoab juga di sini menarik ya. Pesan Yoab untuk Daud itu mengasumsikan, dan memang benar di dalam waktu-waktu sebelumnya Yoab mengerti bahwa pesan Yoab kepada Daud kasih tahu apa yang terjadi dan sebagainya, orang-orang ada yang mati dan sebagainya. Tetapi kemudian diakhiri setelah cerita itu semua dan Yoab mengatakan kemungkinan Daud akan marah ini. Kemungkinan raja akan marah karena banyak juga dari tentara kita yang mati. Tetapi kalau ketika Daud mulai marah dan mulai geram, tanya dan kenapa kamu melakukan itu? Maka kau tinggal tambah satu kalimat. Uria juga mati. By the way, Uria mati. Itu Yoab tahu itu akan meredakan kemarahan dari Daud. Pesan Yoab kepada Daud ini mengasumsikan bahwa Daud selalu menghindari jatuhnya korban di dalam perang. Dia selalu menghargai jiwa daripada rakyatnya, daripada tentaranya. Dia selalu sebisa mungkin tidak ada yang mati dalam medan peperangan. Tetapi demi menutupi dosanya sendiri, dia rela mengorbankan Uria dan tentara-tentara Israel yang mati karena ingin membunuh Uria. Saudara sekalian, ini mengerikan. Ini seluruh cara penulisan daripada penulis bagian ini, 2 Samuel dan bagian ini khususnya, seluruh cara tulisan itu bertujuan untuk menggambarkan kejahatan Daud. Bahwa Daud dan perbuatannya itu dia adalah satu-satunya orang, mungkin bukan satu-satunya ya, orang yang paling utama bertanggung jawab di dalam kesalahannya. Menarik kalau saudara membaca, memikirkan, menyelidiki dan saudara mengerti memang seluruh fokusnya kepada kesalahan dan kejatuhan dan dosa daripada Daud. Penulis ingin mengatakan Daud itu adalah seorang pejinah yang penuh dengan nafsu. Daud itu adalah seorang munafik yang penuh dengan tipu muslihat. Penulis mau mengatakan Daud itu seorang pembunuh daripada umat Tuhan. Dan penulis mau mengatakan juga Daud adalah seorang yang menghalalkan segala cara supaya dosanya ditutupi. Dia melakukan dosa-dosa yang lain yang semakin besar untuk menutupi dosa pertama yang dia lakukan. Saudara sekalian, betapa kebenaran ini harusnya menggetarkan kita. Menggentarkan hati kita. Bahwa Tuhan dan firman-Nya adalah Tuhan yang tidak pernah kompromi terhadap kebenaran. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah membela siapapun. Dia hanya Tuhan yang membela, ada di pihak kebenaran. Kalau engkau ada di pihak kebenaran, Tuhan akan membela sampai kapanpun. Tetapi engkau ada di pihak dan melawan Tuhan, ada di pihak kejahatan dan melawan Tuhan, siapapun dia, Tuhan akan membongkar dosa dan kesalahannya. Sekaligus kita tentu ini menjadi kita semakin menyadari ini adalah firman Tuhan yang sejati, ya, firman Tuhan yang Alkitab itu firman yang kitab yang sangat unik, sangat penting, sangat berharga karena dia menyatakan dengan jujur segala kesalahan dan dosa daripada bahkan orang yang disebut a man after God's own heart. Alkitab mengatakan dia adalah terang, Allah adalah terang. Dan di dalam dia tidak ada sama sekali kegelapan.
Karena itu biarlah kita dengan gentar dan jangan bermain-main dengan Tuhan. Karena di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Kalau Daud, a man after God's own heart, orang yang dekat dengan hati Allah sendiri, dihakimi demikian. Dahsyatnya, besarnya, nanti saudara baca di dalam minggu-minggu. Saudara bisa baca sendiri selanjutnya, pasal 12 dari kitab ini. Maka biarlah kita juga dengan gentar datang dan mengikut Tuhan. Tapi sekaligus biarlah kita mengingat akan Tuhan yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan adalah yang suci dan adil dan kita sama sekali tidak boleh mempermainkan. Maka hal ini membuat kita juga akan makin menyadari betapa berharga dan manisnya anugerah dan belas kasihan Tuhan. Ketika kita bertobat, dan Daud nanti akan bertobat, kita tahu. Akan makin menyadari betapa besarnya kebaikan Tuhan, betapa besarnya belas kasihannya, betapa besarnya anugerah Tuhan bagi kita. Pemazmur sendiri mengatakan, jikalau Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu Tuhan ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Biarlah kita pegang ini dan kita sadar apa yang Tuhan ingin kita pegang. Satu sisi biarlah kita jangan bermain-main dengan dosa. Tuhan adalah Tuhan yang tidak kompromi sama sekali dengan dosa. Tetapi di sisi lain, kalau kita berdosa, biarlah kita cepat-cepat bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan kita akan merasakan manisnya betapa berharganya anugerah dan belas kasihan Tuhan bagi anak-anaknya. Sekarang saya ajak kita secara fokus menyoroti ayat 1 sampai ayat 5. Beberapa hal yang penting. Ayat 1 sampai 5. Saya ajak kita merenungkan bagian ini berdasarkan dengan apa yang ditulis oleh Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15, boleh dimunculkan di layar. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Kita akan melihat apa yang ditulis Yakobus ini sungguh-sungguh terjadi secara detail di dalam hidup Daud dan juga tentu juga bisa terjadi di dalam hidup kita. Yakobus 1 14 15. Kita melihat di sini, kita baca sama-sama. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan kemudian dia diseret, dipikat oleh dosa itu. Dan oleh keinginannya, ya, diseret, dipikat oleh pencobaan yang muncul dari hatinya, keinginannya. Dan apabila keinginan itu dibuahi, conception of this will, dia akan melahirkan dosa. Dan apa dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Inilah yang terjadi di dalam hidup Daud. Ya, kalau kita kembali ke pasal yang ke-11, 2 Samuel. Kita lihat konteksnya sedikit di dalam ayat 1 dan 2a. Diberikan konteks plot daripada peristiwa ini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, serta Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Itu konteksnya adalah Yoab sedang berperang melawan Bani Amon. Itu di dalam pasal yang ke-10. Dan dia memimpin peperangan itu dan menghancurkan musuh-musuh daripada Israel. Dan ini adalah waktunya biasanya raja-raja itu maju berperang. Dan Yoab memimpin berperang. Tetapi Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Dia tidak berperang. Ayat kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Nah, ini menjadi konteks yang kita perlu juga belajar, ya, bahwa
bahwa yaitu di dalam waktu di mana raja-raja biasanya pergi berperang, ya maka Daud tidak berperang, ya, dia tinggal di istana, dia tidur siang, ya dan kemudian dia bangun siang-siang, tidak ada kerjaan, nganggur, ya karena Israel sedang berperang, tetapi dia tidak berperang, dan disitulah selalu dan seringkali terjadi trouble di situ. Konteksnya sudah memberikan itu. Ya, seorang penulis mengatakan the devil finds work for idle hands to do. Kalau engkau tidak melakukan apa-apa, pasti engkau akan melakukan sesuatu. Jadi sebagai manusia memang kita tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak bisa tidak melakukan apa yang disebut tidak melakukan apa. Kita bukan batu diem aja gitu. Bukan batu, kita tuh manusia hidup. Ya, hidup. Maka kalau kita tidak melakukan yang benar, kita pasti melakukan yang jahat. Hanya dua pilihan itu. Ya. Bukan berarti tidak boleh relax, tentu ya kita tahu. Relax juga hal yang benar. Hal yang benar, kita perlu tidur. Hari ini kita datang, salah satu pengertian kita datang hari Sabat adalah harinya Tuhan, kita rest di dalam Tuhan. Bukan saja secara rohani, tetapi juga secara fisik kita rest dari seluruh pekerjaan sepanjang minggu yang lalu. Kita datang, ya kalau hamba Tuhan restnya beda, gitu ya. Sekarang justru kerja saya, kerja, beda harinya beda. Tapi ada rest, ya harus ada rest. Kalau tidak menjadi dan itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kita perlu rest, selain perlu juga rajin bekerja di sini. Tetapi kalau waktunya bekerja, harusnya berjuang, harusnya berperang, tetapi tidak berperang. Maka kalau tidak berperang, ini waktunya berperang, ini waktunya bekerja. Engkau tidak bekerja, lalu apa yang kau lakukan? Pasti kamu juga melakukan sesuatu. Dan lakukan sesuatu itu adalah the devil finds work. Kamu akan melakukan sesuatu kalau engkau tidak melakukan sesuatu yang benar. Engkau akan melakukan sesuatu yang jahat. Dan ini selalu seringkali menjadi konteksnya dalam hidup kita juga, bukan? Semua kita, terutama juga pemuda-pemudi, ya, yang saya percaya lebih banyak waktunya, ya. Dan saudara, bahaya sekali kalau engkau menjadi malas dan tidak melakukan apa-apa, tanda kutip tidak melakukan apa-apa, karena tidak ada yang disebut tidak melakukan apa-apa. Kau pasti melakukan sesuatu, ya. Ya, waktu tidur ya kamu sedang tidur, kamu do something, kamu sedang tidur. Kamu sedang melakukan sesuatu. Tapi engkau tidak melakukan apa-apa, tidak aktif, tidak belajar, tidak sungguh-sungguh bersekutu, tidak membaca Alkitab, tidak datang ke persekutuan doa, persekutuan pemuda, tidak datang di dalam kebaktian. Maka apa yang kau lakukan? Pasti engkau melakukan dosa. Paling sedikit dosa tidak melakukan yang benar. Dosa bukan hanya dosa commission. Dosa commission adalah dosa melakukan sesuatu yang jahat. Tetapi paling sedikit kalau engkau malas dan tidak melakukan apa-apa, engkau melakukan yang disebut dosa of omission. Dosa tidak melakukan yang benar. Kalau sesuatu yang benar seharusnya kau lakukan, kau tidak lakukan, maka itu kau berdosa karena tidak melakukan yang benar. Saudara sekalian, Mazmur 26 ayat 41, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, boleh dimunculkan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Matius pasal 26. Matius pasal 26, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Menyadari daging lemah. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. 1 Petrus 5 ayat 8 mirip sekali kalimatnya, mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Petrus berkata, lawanmu si iblis sedang berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita tidak hidup dalam dunia yang netral, tidak ada apa-apa, tidak ada something terus going on di dalam dunia ini, di dalam hati kita. Terus going on. Kalau kita tidak berjuang melakukan apa yang benar, taat kepada Tuhan, maka singa sedang keliling, dia akan keliling terus. Singa akan mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu sadar, berjaga-jaga, berdoalah. Hiduplah di dalam umat Tuhan
Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini para pemuda-pemudi khususnya ya. Sekali lagi, ini salah satu problem, malas. Ya, problem yang paling besar, malas. Ini menjadi bahaya. Malas itu dosa yang besar. Dosa yang besar. Karena engkau bukan hanya tidak melakukan bukan hanya tidak melakukan apa yang benar, engkau sedang membuang-buang waktu yang berharga yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Ini menjadi konteks daripada hidup Daud sehingga dia jatuh di dalam dosa. Ya. Bukan saya tidak bergumul juga dengan hal ini, saya juga bergumul kadang-kadang. Saya ada waktu beberapa minggu yang lalu itu sempat izin itu berkhotbah Jumat ke Auckland, Sabtu dia pimpin ini pemuda dan ada hal yang lain sorenya, terus minggunya dia khotbah juga 2 kali. Terus saya tidak lakukan apa-apa pada 1 minggu begitu. Saya mulai bingung. Saya ngapain ya? Bahaya. Bahaya kalau itu berulang, bahaya. Bahaya. Ya. Maka saya mulai atur lebih baik lagi. Ya, atur lebih baik. Ada porsi yang ya biasanya porsi saya lebih banyak tentu, ya biasanya. Harus berjuang bersama-sama, biarlah kita jangan tidak melakukan apa-apa, karena kalau kita tidak selalu dosa itu mulai kalau kita kosong, kita semua tugas-tugas sudah selesai, semua sudah beres, apalagi setelah berperang, apalagi setelah melakukan tugas yang besar. Juga hamba-hamba Tuhan itu juga salah satu kejatuhan Raffi, salah satu itu. Dia hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan besar, banyak waktunya pergi melakukan segala pekerjaan-pekerjaan besar. Tetapi kemudian ada waktu beberapa hari, 1 minggu kosong. Tidak melakukan apa-apa. Di dalam pelayanannya seminggu ke 1 kota. Dia mungkin 4 hari sibuk berperang susah, itu perjuangan besar. Tapi mungkin ada waktu 2 hari kosong dia. Dan itu setan masuk di situ. Kalau dia tidak hati-hati. Menjaga waktu-waktu kosong, waktu tidak lagi melakukan apa-apa. Saudara pasti sudah juga tahu dalam hidup saudara. Pekerjaan, proyek-proyek besar, urusan anak, semua sekolah, apa proyek sudah selesai, pelayanan selesai. Ada waktu kosong beberapa hari. What you do? Lockdown ini banyak waktu kosong. Kalau waktu lockdown, apa yang kau lakukan? Kalau kita tidak melakukan apa yang benar, pasti kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu konteks ya saudara sekalian. Hal yang kedua kita melihat. Kemudian dia mulai keinginannya itu dia mulai diseret dan dipikat olehnya. Ya, digoda, ada penggoda dan dia mulai diseret dan dipikat olehnya. Dia mulai melihat Batsheba mandi dan sangat elok rupanya lagi. Very beautiful, Alkitab sendiri mengatakan. Dan ya, tampaklah kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Mulai terpikat hatinya, diseret, dipikat olehnya. Dosa seringkali di sini kita bisa belajar tentu. Dosa seringkali dimulai dari mata, ya, dari mata. Memang visual input is very powerful. Apa yang kita lihat, very powerful, akan terpatri di pikiran, menarik hati kita, menggerakkan hati kita. Apa yang kita lihat, terutama tentu bagi pria, meskipun wanita juga. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 6 mengatakan wanita itu melihat buah itu sedap kelihatannya, baik untuk dimakan. Menarik hati. Dilihat menarik hatinya. Dipikat hatinya oleh dosa. Tapi terutama pria-pria begitu banyak yang jatuh di dalam dosa karena matanya. Dan hidupnya rusak. Sekali lagi, bukan hanya pemuda, bagi juga saudara-saudara yang berkeluarga juga bisa jatuh dalam pergumulan itu. Kalau engkau tidak hati-hati menjaga matamu, apa yang kau lihat. Begitu kita hidup di dalam dunia yang betul-betul everywhere.
Everywhere. Kita baca news saja, ada gambar-gambarnya, ada iklan-iklannya, ada berita-beritanya yang juga selalu berkaitan dengan hal itu. Selalu menggoda. Siapalah, pegolf inilah segala macam. Semuanya dengan gambar-gambar yang bisa sangat-sangat menggoda. Apalagi masuk ke dalam pornografi yang menghancurkan hidup kita. Para pemuda-pemudi khususnya. Dan saudara-saudara juga sekalian. Jangan kau jatuh, jangan kau ditarik, dan jaga matamu hati-hati, karena kalau engkau terus mengkonsumsi pornografi, itu engkau sedang mendiskualifikasi dirimu sendiri untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Engkau sedang merusak dirimu sendiri. Engkau sedang mendiskualifikasi kau sendiri menjadi tidak layak. Kau sendiri terus hatinya tidak tenang. Kau sendiri terus merasa diri tidak layak, dan melihat orang lain, melihat lawan jenis juga matanya sudah lain melihatnya. Tidak melihat keindahan, keagungan, image of God. Kau terus diracuni dengan pikiran-pikiran yang rusak, yang tidak senonoh. Sehingga engkau sendiri tidak bisa dipakai oleh pekerjaan Tuhan. Katakan berhenti, bertobat, dan hidup suci. Dan ketika engkau hidup dalam kehendak Tuhan, maka engkau akan diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Jauh melampaui apa yang dapat engkau pikirkan. Selalu dosa-dosa di dalam hidup kita itu menarik kita untuk kita sendiri bergumul, kita sendiri tidak berani, kita sendiri tidak aktif berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Kita sedang menghancurkan, mendiskualifikasi, mendiskreditkan hidup kita sendiri. Tetapi ketika engkau hidup suci, hidup taat kepada Tuhan, mohon anugerah Tuhan, maka Tuhan bisa pakai jauh melampaui dari apa yang dapat engkau pikir dan mengerti. Sebaliknya juga benar. Kadang-kadang dosa itu kita tidak tahu berapa rusaknya ke depan nanti. Betapa dampaknya terdepan nanti. Daud nanti saudara melihat betapa mengerikan hukuman Tuhan kepada Daud. Dosa menghancurkan akan hidupnya sendiri, menghancurkan akan kerajaannya sendiri, dan ultimately dia sedang melawan akan kerajaan Tuhan yang dipercayakan kepada dia. Kita tidak mengerti berapa kedepannya rusaknya, hancurnya bagaimana. Tetapi sebaliknya juga benar. Ketika engkau taat kepada Tuhan, ketika engkau hati-hati, ketika engkau bertobat meninggalkan dosa, dan hidup berkenan kepada Tuhan, engkau tidak mengerti berapa Tuhan bisa pakai hidupmu dengan luar biasa. Sudah contoh yang paling indah adalah Yusuf. Yang paling indah adalah Yusuf. Kalau Yusuf sudah mengerti, Yusuf juga ditarik, digoda, tapi dia menolak itu. Bagaimana aku bisa melakukan dosa yang besar ini di mata Tuhan? Maka dia meninggalkan istri Potifar yang terus menggoda dia. Kalau dia mengikuti istri Potifar, dia mungkin akan menikmati kenikmatan sementara yang sebentar saja, seperti Daud di sini. Tapi saya pasti dari prinsip Alkitab, kita tidak tahu memang apa yang terjadi, tapi berdasarkan prinsip firman Tuhan pasti akan menghasilkan kerusakan yang besar, kehancuran yang besar dalam hidup Yusuf, dan pasti dia tidak akan menjadi orang yang paling penting di kerajaan Mesir selain Firaun. Dia pasti tidak akan dipakai Tuhan lagi untuk menjadi orang yang menyelamatkan akan seluruh bangsa Israel. Saudara sekalian, tidak mengerti. Yusuf pun tidak tahu. Yang dia tahu adalah dia taat kepada Tuhan. Dia mau hidup berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai dia. Dia tidak tahu Tuhan akan saat itu, dia tidak tahu Tuhan akan pakai dia menjadi orang paling penting di Mesir. Dia tidak tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidupnya melalui kesulitan yang tambah lagi di dalam penjara. Tetapi di akhir, setelah melewati semua itu, dia tahu tangan Tuhan yang memimpin dia. Tuhan yang tidak meninggalkan dia. Dia tahu Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar, umat pilihan Tuhan di Mesir. Melalui semua kesulitan, karena ketaatan dia juga kepada Tuhan. Saudara, tinggalkan dosa, bertobat, hidup suci.
Dan Tuhan pakai kita, Tuhan pakai gereja Tuhan. Kalau kita semua adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kita juga tidak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan secara besar di dalam hidup kita dan di dalam hidup gereja Tuhan di tempat ini. Saudara sekalian, kalau saudara bergumul terus di dalam dosa pornografi dan sebagainya, biarlah saudara yaitu tempel di laptop saudara atau di komputer saudara, seperti perkataan Yosua ya, yang saya pernah kutip waktu dulu ya. Seorang penulis mengatakan itu, dia setiap kali buka komputernya yang sering kali menggoda dia, langsung keluar kalimat yang pertama muncul, "But as for me and my mouse, we will serve the Lord." Ya, mouse. But as for me, kalau sudah buka laptop, sudah langsung keluar ada tulisan, "As for me and my laptop, we will serve the Lord." Daud di sini sedang berzina dengan Batsheba di dalam hatinya. Meskipun dia belum betul-betul di dalam ayat yang kedua ini ya, dia tertarik, tergoda, belum mengenal siapa orang itu, tapi dia sudah berzina dengan Batsheba di dalam hatinya. Tetapi tentu berbeda dengan berzina secara fisik akhirnya. Kalau dia berhenti di situ, dia sebenarnya jauh lebih baik. Dia tidak akan berzina secara fisik dengan Batsheba, dan dia pasti tidak akan membunuh Uria. What's the point bunuh Uria kalau dia tidak berzina dan membuat Batsheba hamil, mengandung? Dia akan dihindari dari dosa-dosa yang lebih besar. Berhenti, langsung berhenti. Ketika engkau sadar akan dosa, ketika hari ini mendengar teguran firman Tuhan, langsung berhenti. Dan mulai mengubah hidup saudara, hidup di dalam kebenaran Tuhan, dengan anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. Tapi itu tidak terjadi di dalam hidup Daud di sini. Dia membiarkan dirinya diseret dan dipikat. Dan kemudian seperti Yakobus mengatakan, keinginan itu kemudian dibuahi dan lahirlah dosa. Lahirlah dosa. Ayat ketiga mau menegaskan bahwa Daud betul-betul sadar apa yang dilakukan itu adalah dosa. Ketika dia menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Kalau Batsheba mungkin masih single, ya mungkin Daud kalau kemudian bisa mengambil dia menjadi istrinya. Daud sudah banyak istri, ya mungkin itu sesuatu yang di Alkitab tidak pernah menyetujui itu, tetapi itu menjadi lebih resmi, dan itu mungkin dosa yang kecil karena memang yang konteksnya saat itu ya, seperti Tuhan membiarkan terlebih dahulu Daud memiliki beberapa istri ya. Tapi ayat ketiga menegaskan berbeda sama sekali, karena Batsheba itu adalah istri Uria. Jelas kalau dia melakukan sesuatu, dia sedang berzina dan mengambil istri daripada orang lain. Jadi ayat yang keempat, lahirlah dosa itu. Ayat keempat, saya bacakan sekali lagi. Sesudah itu Daud menyuruh orang itu mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ini ayat 4 ini ayat yang sebenarnya mengerikan sebenarnya. Saya bacakan komentar dari ahli perjanjian lama Walter Brueggemann. Dia tulis menjelaskan ayat 4 ini dengan sangat-sangat bagus dan mengerikan. Ya. Dia mengatakan begini. Saya bacakan Inggrisnya terlebih dahulu ya. The action is quick. The verbs rush as the passion of David rush. He sent, he took, he lay.
The royal deed of self-indulgence does not take very long. There is no adornment to the action. The woman then gets some verbs. She returned, she conceived. The action is so stark. There is nothing but action. There is no conversation. There is no hint of caring, of affection, of love. Only lust. David does not call her by name, does not even speak to her. At the end of the encounter, she is only the woman. The verb that finally counts is conceive, but the telling verb is he took her. Ini penulis sangat-sangat bagus menggambarkan. Saya paraphrase dalam bahasa Indonesia dengan bebas ya. Tindakan yang sangat cepat. Ya, kata-kata kerja juga cepat sekali seperti nafsu dari Daud. Dia mengirim, dia mengambil dan dia tidur dengan perempuan itu. Apa yang dilakukan oleh raja ini untuk kesenangannya sendiri tidak lama berlangsung. Tidak ada tindakan yang bermacam-macam. Perempuan itu kemudian dinyatakan bahwa dia kembali ke rumahnya dan dia mengandung. Tindakannya adalah begitu dijelaskan secara telanjang. Tidak ada apapun kecuali tindakan-tindakan. Tidak ada percakapan. Tidak ada tindakan yang caring, tidak ada kasih di situ, tidak ada kelembutan di situ, yang ada hanya nafsu. Daud tidak memanggil dia dengan namanya. Daud bahkan tidak berbicara dengan perempuan itu. Pada akhirnya dia hanya disebut perempuan itu. Kata kerja yang penting di sini adalah dia mengandung. Tetapi kata kerja yang mengerikan di sini adalah Daud mengambil Batsheba. Saudara, inilah yang dilakukan Daud di sini. Dan selanjutnya, dan ketika dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Ya, melahirkan maut, ayat yang kelima. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruh orang memberitahukan kepada Daud demikian, I am pregnant. Saudara sekalian, dan ironisnya di sini adalah maut yang dihasilkan. Dari sini akan muncul betul-betul maut yang secara fisik terjadi. Di sini ironisnya adalah maut itu dinyatakan di dalam bentuk hidup yang baru yang terbentuk di dalam kandungan daripada Batsheba. Ya. Dan kalau sudah membaca selanjutnya, nanti kita akan mengetahui bahwa dosa ini, kalimat ini, aku mengandung. Maka dosa ini akan menghasilkan, perbuatan Daud ini dosa akan menghasilkan berbagai dosa lain yang berakibat sangat fatal. Nanti hukuman Nathan kepada Daud berkata, pedang tidak akan pernah meninggalkan keluargamu sampai selamanya. Ada kematian demi kematian karena hal ini. Karena apa yang dilakukan Daud kepada Batsheba. Dan apa yang dilakukan Daud secara sembunyi-sembunyi itu akan diberitahukan dari atap rumah atau dari internet hari ini. Mengerikan. Biarlah the sinfulness of sin ini yang kita renungkan bersama-sama hari ini menjadi peringatan bagi kita semua. Biarlah kita sudah jangan mengambilnya secara salah dan kemudian menjustifikasi dosamu sendiri. Sudah bisa salah, bisa dosa mengtwist hatimu. Dan ketika kau baca seperti ini, ketika kau membaca dosa daripada Raffi Zacharias, kau akan mengatakan bahwa orang seperti Raffi aja dosa seperti itu. Jahatnya seperti itu. Sembunyi-sembunyi bertahun-tahun dia menutupi dosanya. Orang seperti Daud saja dosa seperti itu. Apalagi saya pastilah berdosalah. Tidak apa-apalah. Kalau engkau mengatakan itu, engkau sedang masuk perangkap setan. Karena memang setan inginnya seperti itu. Karena setan menghancurkan pemimpin-pemimpin gereja.
orang hamba-hamba Tuhan, supaya semua pengikut-pengikutnya itu juga hancur bersama-sama dengan dia. Kalau engkau ikut cara pikir seperti itu, engkau terperangkap dengan apa yang setan sedang kerjakan melalui dosa-dosa hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau engkau sadar dan menyadari bahwa kalau hamba Tuhan itu saja yang besar itu bisa berdosa, maka hal yang pertama saya sudah pernah katakan bahwa berarti kita harus sadar, bahwa sadar, bahwa menyadari bahwa hamba-hamba Tuhan itu adalah manusia juga. Adalah manusia yang juga berdosa. Yang mereka juga bisa ada hari itu, bahwa mereka bisa dipakai oleh Tuhan, itu semata-mata anugerah Tuhan. Kalau mereka menjadi berkat yang besar, itu karena anugerah Tuhan semata-mata dalam hidupnya. Sehingga kita tidak mengidolakan siapapun. Itu adalah justru yang benar. Dan yang kedua adalah kita mulai sadar akan dosa kita sendiri. Yang kedua adalah kita sadar, kita berjaga-jaga dan berdoa. Menjauhkan diri kita dari dosa karena kita tahu. Kita tahu saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang gampang terpikat, terseret oleh dosa. Dan kemudian melihat kengerian dosa, biarlah kita menjauhkan diri dan bersandar, berseru kepada Tuhan. Robert Robinson yang menulis buku Come Thou Fount of Every Blessing. Kita suka nyanyikan lagu itu. Come Thou Fount of Every Blessing. Dia di dalam salah satu ayatnya dalam lagu itu mengatakan, prone to wander Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Saya rentan sekali untuk meninggalkan Engkau ya Tuhan. Hati saya terus tergoda oleh dunia ini, sehingga tergoda untuk meninggalkan Engkau Tuhan. Tuhan yang aku kasihi. Dia menulis kalimat itu karena dia juga menyadari di dalam hidupnya. Robert Robinson ini menyadari bahwa dia sadar itu ada real juga di dalam hidup dia, dalam hatinya. Robert Robinson adalah seorang yang bertobat melalui pelayanan George Whitefield tanggal 1757, tahun 1757. Dia bertobat dan dia kemudian menjadi hamba Tuhan di gereja baptis di Cambridge. Dia menjadi pendeta di situ selama beberapa tahun. Tapi menjelang tahun-tahun terakhir hidupnya itu, dia menjadi mundur imannya, dia kehilangan arah, dia bingung apa yang dia kerjakan sebenarnya. Dan dalam keadaan kacau, bingung, kehilangan arah itu, dia satu hari sedang naik yang disebut sebagai stage coach disebutnya itu ya. Dulu stage coach itu seperti kereta kuda ya, tahun 1752 gitu, 17.700-an. Kereta kuda seperti bis sekarang berhenti-berhenti seperti bis sekarang. Stage coach ada berhenti-berhenti naik kuda itu, jadi ada public transport dengan kuda, dengan ada chariotnya di belakang begitu ya. Dan dia naik situ satu hari, kemudian dia di dalam kereta kuda itu ada seorang wanita yang dia tidak kenal, seorang asing. Tapi perempuan itu ngomong-ngomong terus, dan perempuan itu nyanyi tentang lagu ini, Come Thou Fount of Every Blessing. Ya, dan perempuan itu terus nyanyi dan terus cerita tentang lagu ini. Dia mengatakan betapa lagu ini telah menjadi berkat yang besar bagi hidup dia. Si Robert Robinson dengar, akhirnya nggak tahan, dia ngomong, Madam, dia katakan, Madam, akulah orang yang menulis lagu itu. Dan lihatlah sekarang betapa tidak bahagianya aku. Karena aku telah kehilangan arah. Aku rela memberikan seluruh dunia jika aku dapat, dia katakan, untuk menikmati sukacita yang ditulis di dalam lagu itu. Saudara sekalian, Robert Robinson menyadari betul akan hatinya yang juga mudah tertarik dari Tuhan kepada dosa. Biarlah ketika kita merenungkan bagian ini, kita juga sadar akan hal itu di dalam hati kita. Kita diingatkan akan kelemahan kita, sehingga kita
Datang kepada Tuhan. Itulah satu-satunya pengharapan kita. Datang memohon belas kasihan Tuhan dan anugerahnya. Seperti ditulis juga di dalam lagu Come Down, Come Down Font of Every Blessing itu. Satu baitnya dia mengatakan, Oh to grace, how great a debtor, daily I'm constrained to be. Let thy grace now like a fetter bind my wandering heart to thee. Biar ini juga menjadi doa kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, berilah anugerah-Mu. Hanya karena anugerah-Mu itu saya boleh ada hari ini. Kalau saya boleh ikut Engkau hanya karena anugerah-Mu. Biarlah setiap hari Kau ikat aku kepada diri-Mu sendiri. Biarlah anugerah-Mu sekarang mengikat aku seperti rantai kaki seorang yang dipenjara. Ikatlah kakiku supaya hatiku itu tidak lari ke dalam manapun, tetapi tetap ada bersama dengan Engkau. Bind my wandering heart to thee, O Lord. Biarlah kita terus bersandar, berjaga-jaga dalam hidup kita, dan memohon belas kasihan Tuhan, dan hidup di dalam kehendak-Nya. Dan kita akan menyadari akan manisnya, indahnya, akan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kita akan pikirkan lagi ini minggu-minggu yang akan datang. Dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saja kita berdiri bersama-sama dan menyanyikan lagu ini sekali lagi dari dalam hati kita yang paling dalam. Berkata kepada Tuhan, Tuhan aku berserah. Kami mohon anugerah-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Saya menyerahkan hidup saya sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Ikatlah hati saya supaya terus ada di dalam kehendak rencana-Mu dan dekat dengan hati-Mu. Mari kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tuhan, pimpinlah kami terus. Dan janganlah tinggalkan kami. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami, anak-anak-Mu, yang rentan akan ditarik oleh dunia yang berdosa ini, oleh hati kami yang gampang sekali meninggalkan Kau, gampang sekali terpikat dan tertarik oleh dunia ini. Kami hidup di dalam dunia yang sangat berbahaya, di dalam segala keamanan, di dalam keadaan yang kami tidak dianiaya, di dalam keadaan yang kami rasa segala sesuatu tenang dan aman dan lancar, dan tidak ada kesulitan-kesulitan yang besar yang kami alami, yang membuat kami dibangunkan daripada tidurnya kami. Tuhan, berbelas kasihan kepada kami semua umat-Mu di tempat ini dan saudara kami yang mendengar melalui online streaming, sehingga kami di dalam segala kebaikan yang kami terima, kami tidak menjadi tertidur, tapi kami berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, menyadari bahwa setan, si iblis terus ingin menerkam kami dalam segala cara yang ada, yang menarik kami
dari rencanamu, dari kehendak-Mu yang begitu indah dan begitu mulia, yang kami bahkan tidak pernah mengerti. Banyak anak-anak-Mu tidak mengerti betapa kesukaan dan kemuliaan hidup di dalam Engkau, dalam kehendak-Mu. Tuhan, pimpin kami, tariklah kami terus dengan kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Dan biarlah hari ini kami melihat betapa mengerikannya dosa. Beri kepada hati kami hati yang membenci dosa, hati yang jijik terhadap dosa, dan hati yang mau menjauhkan diri dari dosa. Berbelas kasihanlah Tuhan, dan beranugerahlah kepada anak-anak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.